Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Langsung saja kita berbincang lebih dalam bagaimana perkembangan terkait Jerman Raya dan PCIM dan juga rekan-rekan di seluruh kader di Jerman Raya. Langsung saja kita telah terhubung dengan Ketua PCIM Jerman, Mas Rokib Muhammad. Assalamualaikum, Mas Rokib. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih sudah hadir dalam Diaspora Muhammadiyah. Terima kasih dengan senang hati. Ya, Mas Rokib, bagaimana kondisi di Jerman Raya saat ini dan juga aktivitas para kader Muhammadiyah di sana? Saat ini karena ya kita teman-teman PCIM atau Muhammadiyah Deutschland, e.V., karena kami sudah resmi menjadi e.V., menjadi organisasi ya. Ya kami terpengaruh terutama pada masalah-masalah isu global ya, khususnya isu di Eropa, isu ekonomi yang sekarang ini sedang menimpa Jerman dan juga Eropa pada umumnya. Oke, Mas, kita tahu bahwa salah satu PCIM yang ditunggu kabarnya oleh seluruh kader persyarikatan di tanah air adalah PCIM Jerman, begitu. Bisa dijelaskan kepada kami semua bagaimana sejarah singkat dari PCIM Jerman sendiri berdiri di sana? PCIM Jerman awalnya sekarang menjadi PCIM Jerman Raya. Awalnya Ya. PCIM Jerman dulu sekali sekitar tahun 2007, bahkan sebelumnya itu sudah diinisiasi oleh generasi pertama, ada Mas Nurma dan juga Pak Suprawoto itu yang tinggal di sini. Kemudian dilanjutkan lagi generasi berikutnya, periode berikutnya sekitar tahun 2015 ada Mas Ridho ya yang sekarang sudah pulang ke Indonesia Ya. dan juga teman-teman yang lain, kemudian Mas Muktaf dan kemudian terakhir saya mulai tahun 2020 begitu. Baik, untuk saat ini anggota dari PCIM Jerman Raya sendiri sudah ada berapa, Mas Rokib? Untuk pengurus ya, pengurus yang resmi tercatat itu sekitar 35, tetapi kemudian karena ada yang pulang, kemudian ada yang datang, ternyata banyak yang datang, Mbak. Nah, yang datang ini Oke. sehingga kami sekitar 40-an pengurus saja. Kalau jamaah di grup saja, jamaah ini umum tidak pengurus ya. Itu ya sekitar 200 lebih. Saya belum menghitung terakhir, tetapi terakhir itu 250 begitu. Nah itu belum yang Ya. simpatisan, yang Oke. masuk. Baik, Nah, baik Mas Rokib, kita tahu bahwa cabang Jerman Raya resmi diakui sebagai organisasi non-profit di Jerman. Ini merupakan satu prestasi. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana prosesnya akhirnya PCIM Jerman Raya menjadi salah satu organisasi non-profit di Jerman? prosesnya kemarin itu sebetulnya kita sudah mengagendakan untuk meresmikan sejak awal, bahkan sejak periodenya Mas Ridho itu sudah ingin sekali untuk meresmikan PCIM, tapi kemudian dengan proses yang ada menyiapkan segala sesuatunya itu ternyata tidak mudah dan akhirnya tahun kemarin 2021 kami berhasil mendaftarkan dengan memenuhi segala kelengkapannya dan alhamdulillah akhir tahun 2021 itu kami mendapatkan surat resmi ya nanti bisa ditampilkan ya. Nah, dari situ kemudian surat resmi ini kami nantinya bisa membuat kegiatan-kegiatan secara resmi. Bahkan ini Mbak yang penting. Kemarin bahkan kami sempat teman-teman itu tim khusus itu bekerja sama dengan PRIM Sudirman kalau tidak salah itu sudah mengajukan program tertentu dan pemerintah Jerman menyetujui proposalnya dan kami resmi mendapatkan semacam hibah untuk berkegiatan dengan PRIM di Indonesia. Masya Allah, ini merupakan salah satu kabar gembira yang harusnya bisa didengar dan juga tentu saja para Belum kader setahun loh, Muhammadiyah. Pak.
Betul sekali, pasti ini sangat menggembirakan sekali terutama bagi pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah mendengar ini, bagaimana internasionalisasi Muhammadiyah terus digalakan di berbagai negara, salah satunya Jerman Raya sudah menjawab itu dengan menjadi salah satu organisasi non-profit di Jerman. Tentu saja ini akan mempermudah untuk mengenalkan Muhammadiyah lebih luas lagi di Jerman Raya. Baik Mas Rokib, kita tahu bahwa Jerman salah satu negara yang cukup paling ujung begitu ya di benua Eropa. Bagaimana kondisi culture dan juga sosial keagamaannya dalam menerima agama Islam maupun Muhammadiyah sendiri di sana? Secara umum Jerman itu masyarakatnya cukup terbuka. Nah, secara umum juga mereka ya sekuler lah dalam tanda kutip ya. Ini secara umum dan ada aturan yang jelas di sini ya, di luar masalah ideologi, keyakinan dan lain sebagainya, itu aturannya jelas. Jadi undang-undangnya jelas. Jadi kita siapapun yang punya keyakinan tertentu itu dilindungi ya, dilindungi dan memiliki hak yang sama, setara. Karena prinsip-prinsip multikulti di sini ya, multicultural itu sangat dijunjung tinggi ya. Jerman sendiri juga punya sejarah yang kelam seperti yang kita tahu ya, pada era-era sebelumnya itu. Nah, ini membuat peraturan atau membuat kebijakan-kebijakan itu sangat-sangat multikultural, terbuka. Dan bahkan sekarang ini pertumbuhan masjid-masjid di sini di Jerman. Dan juga banyak sekali apa ya, semacam agama atau keyakinan-keyakinan yang memang berdiri di Jerman. Dan itu semuanya hidup bersama-sama. Oke. Begitu. Baik, kami penasaran bagaimana mengenalkan Mas Rokib dan juga rekan-rekan kader di di Jerman Raya mengenalkan Muhammadiyah. Bagaimana metode yang digunakan untuk bisa mengenalkannya? Apakah di kampus-kampus seperti yang dilakukan di negara-negara lain atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan atau seperti apa? Pertama, yang paling utama itu adalah gerakan internal, yaitu diaspora Indonesia yang ada di sini. Itu yang paling konkret dan paling mudah. Ya, yaitu ya kami melakukan semacam acara bersama dengan lembaga yang lain dan juga menjaring kerjasama kegiatan bareng dengan organisasi lain, baik itu organisasi keagamaan maupun kepemudaan dan seterusnya. Itu kami berusaha menjalin kerjasama di bidang umum khususnya ya. Nah, selain itu kami juga mengajak mensyiarkan kegiatan-kegiatan dan juga memperkenalkan Muhammadiyah di lingkungan kampus. Tahun 2019, 2020 khususnya, itu juga kami melakukan dialog. Pertama kami lakukan di Goethe University, kami bersama dengan Dr. Syamsi Ali waktu itu, dan juga kedua di Bonn, di Universitas Bonn. Dan itu ada namanya dialog interreligius ya Mbak. Nah setelah itu banyak yang pesertanya juga dari kaum akademisi terutama, tapi di lingkup universitas. Selain itu kami juga mengadakan interreligious dialog di level diaspora dan mengundang lintas agama, lintas pemuka agama dan melakukan dialog-dialog. Dan bahkan kemarin kami menggandeng sebuah organisasi Kaijit namanya di Wina, sekarang pindah, itu untuk merumuskan peaceful, ikut bersama-sama engage dalam promosi perdamaian. Begitu kira-kira Mbak, sedikit yang ternyata aktivitas dari PCM di Jerman Raya cukup aktif sekali ya secara keorganisasian dan juga aktif di berbagai kegiatan untuk mengenalkan Muhammadiyah dan juga menginternasionalisasikan Muhammadiyah tentunya. Mas, kita nanti akan berdiskusi lebih dalam lagi terkait banyak hal, apa saja perkembangan dan juga kegiatan PCM Jerman Raya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih membahas mengenai perkembangan PCM Jerman Raya bersama saya Arina Rohmah dan juga Ketua PCM Jerman Raya Mas Rokib. Mas Rokib, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana kegiatan dan juga sejarah panjang Jerman Raya begitu ya. Dan saya ingin mengetahui bahwa apa saja profesi yang
saat ini sedang dilakukan oleh para kader di sana? Termasuk Mas Rokib, apakah rata-rata pelajar atau memang banyak juga yang bekerja di instansi tertentu di Jerman? Terima kasih, Mbak. Pertama, mungkin mayoritas dari kami itu adalah pelajar. Jadi ada pelajar yang sekolah doktor, ada yang master, dan juga banyak yang undergraduate atau yang bachelor atau S1 ya. Nah, selain itu, beberapa teman-teman pengurus ya, itu juga sudah bekerja. Misalnya ini wakil ketua itu Mbak Dokter dia sudah bekerja di Jerman sudah cukup lama di Frankfurt dan juga menjadi dokter di sini. Kemudian juga ada beberapa lagi yang sudah bekerja dan kami meminta menjadi pengurus. Cuman jumlahnya mungkin sedikit begitu. Rata-rata dan mayoritas student atau mahasiswa rata-rata. Gitu. Untuk PCIM Jerman Raya saat ini apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau program-program yang nantinya sudah dipersiapkan di tahun-tahun ini maupun tahun yang akan datang, Mas Rokib? Nah, ini kami masih dan kebetulan Mbak, ini akhir periode. Jadi dan juga kawan-kawan. kegiatan yang ya tercatat itu adalah kegiatan yang mungkin menjadi pamungkas ya sampai muscabis namanya, musyawarah cabang istimewa nanti insya Allah November kalau tidak ada halangan. Dan tetapi kami punya program rutin. Pertama itu pengajian online itu sudah menjadi bulanan, kemudian juga pengajian rutin lainnya dan diskusi-diskusi serta kegiatan-kegiatan kumpul bersama. Ini yang pastinya ke depan juga selalu akan dilaksanakan. Begitu kira. Baik, selama kepemimpinannya Mas Rokib dan juga teman-teman PCIM Jerman Raya, apa saja sih kendala dan juga tantangan yang dihadapi untuk mendakwahkan visi dan misi Muhammadiyah, memperkenalkan Muhammadiyah di Jerman Raya ini? Pertama bahasa. Dan bahasa ini kendala yang cukup signifikan karena meskipun kita sudah lama tinggal di Jerman, belum tentu kemudian bahasa kita itu komunikatif dengan masyarakat setempat. Itu yang pertama. Ya bisa yang sudah tinggal lama itu bisa dengan lancar, tetapi kemudian ada mungkin beberapa 1, 2, 3 hal yang berkait dengan bahasa yang konsep-konsep tertentu, konsep kebahasaan tertentu itu belum bisa kemudian menjadi kebersamaan, artinya pemahaman bersama. Itu masalah yang juga dihadapi oleh teman-teman. Selain bahasa, mungkin masalah generasi, Mbak. Oke, itu menjadi salah satu tantangan di berbagai PCIM di banyak negara sih. Bagaimana kaderisasi cukup menjadi tantangan yang cukup besar karena banyak yang easy come easy go dalam sebuah perombakan di struktur organisasi PCIM. Termasuk di Jerman juga seperti itu ya, Mas ya? Ya, benar sekali. Jadi kemudian ini menjadi masalah bersama, tetapi kami masih terus mencari solusinya. Pertama, memang teman-teman yang datang mayoritas itu adalah mahasiswa dan juga para pekerja. Nah, untuk mahasiswa ini kalau sudah selesai ya mau tidak mau kan pulang ke Indonesia. Kalau misalnya mereka belum selesai atau meskipun selesai ada yang berusaha untuk tetap tinggal mencari pekerjaan. Tapi secara umum ini juga mempengaruhi masalah-masalah kepengurusan ya, Pak. Begitu kira-kira. Baik, saat ini kondisi Eropa sedang tidak baik saja, bahkan di berbagai dunia, inflasi yang cukup tinggi di Eropa. Apakah juga berdampak di Jerman, Mas? Bagaimana kondisi para kader di sana? Ya benar sekali. Ada beberapa hal yang sedang baru-baru ini terjadi ya. Terutama imbas dari konflik ya peperangan Rusia ke Ukraina itu, Jerman sendiri sedang mengalami masalah besar, terutama masalah-masalah yang langsung
berkaitan dengan publik ya. Ini isu ekonomi terutama. Harga-harga Mbak, kami sebagai rakyat kecil di sini, pendatang ya, diaspora, harga-harga itu naik semuanya. Jadi sementara pendapatan itu tidak naik. Beasiswa tentu saja akan menjadi berkurang begitu ya karena Ya, inflasi. Ya. betul sekali. Jadi Oke. sebagian kan yang mendapatkan beasiswa kan tidak banyak dari para ini ya, Baik, baik, oke. jamaah. Jadi ya sebagian besar itu sangat-sangat merasakan dampaknya. Yang paling penting ini Mbak, catatan penting ini Ya. bagi yang mau ke Jerman, itu harga kos-kosan atau harga apartemen Ya. atau harga bonum di sini itu naik, dan musim dingin ini ada dan sudah mulai naik sebetulnya. Gas kan susah ya karena Baik. itu sebagian dari Rusia ya, sebagian besar. Itu harganya naik semua. Energi terutama gas itu. Nanti musim dingin kemungkinan besar ini juga bisa jadi menjadi problem, sudah diprediksi. Tapi semoga tidak ya, Baik. semoga tidak. Yang Jika di jelas semuanya naik ya. Baik, jika di Inggris sudah banyak yang mulai kelaparan, bahkan mahasiswa-mahasiswa WNI saja sudah sangat menghemat begitu ya untuk makan. Apakah di Jerman bagaimana Mas kondisinya? Menghemat juga atau masih safety untuk Pada prinsipnya Mbak iya, itu sama kena inflasi. oke. Namun di Jerman itu pertama biaya pendidikan kan memang gratis ya, jadi Oke. tidak bayar. Hanya semester tiket, itu pun semester tiket bisa dengan ya bisa ditarik kembali atau kalau tapi seperti saya ini harus harus masih bayar ya, Iya, masih bayar. oke. Itu relatif masih bisa diatur. Baik. Jadi tidak benar-benar kelaparan. Kalaupun toh tidak punya penghasilan, ya kalau sudah lama tinggal, itu bisa datang ke namanya ya semacam biro apa ya BNPTKI mungkin ya atau pencari kerja gitu. Jadi Oke. banyak di situ nanti bisa kerja sampingan. Itu Oh, sangat banyak. Atau ke kampus. Kampus itu menyediakan layanan informasi kerja sampingan dan iya. itu sah di sini. Jadi sangat membantu Apalagi sekali ya. betul sekali. Oke, semoga saja Mas Rokib dan juga rekan-rekan yang terdampak selama apa namanya inflasi di berbagai negara ini bisa tetap survive di sana, Amin. mendapatkan pendapatan lebih mungkin di sana nanti suatu saat nanti. Mas, kita nanti akan membicarakan mengenai bagaimana apa yang akan dilakukan oleh PCIM Jerman Raya terkait menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Solo nanti. Kita jeda sejenak, Mas. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nur Rahma dan juga Ketua PCIM Jerman Raya Mas Rokib. Mas Rokib, tadi kita sudah berbicara mengenai inflasi, kondisi di Eropa seperti apa, di Jerman Raya seperti apa, dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan para kader di sana menyesuaikan kondisi di Jerman Raya dan juga kondisi apa namanya kader-kader persyarikatan yang sedang menempuh pendidikan di Jerman Raya. Kita ingin mengetahui apa saja yang sudah dipersiapkan PCIM Jerman Raya menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti di Solo. Terima kasih Mbak. Ya, Kemarin teman-teman sudah mendiskusikan, jadi sudah berjalan sebetulnya beberapa diskusi menyambut muktamar. Nah, karena kami itu terdiri dari beberapa majelis. Nah, ya, beberapa majelis sudah menginisiasi beberapa kegiatan, diantaranya membincang persiapan atau perkembangan Muhammadiyah. Perkembangan Muhammadiyah dalam arti wacana atau isu strategis apa sih ya, untuk Muhammadiyah ke depan itu. Nah, di Jerman kebetulan teman-teman ini banyak yang mahasiswa yang punya ide-ide menarik, jadi mereka berusaha untuk mengundang beberapa ahli Muhammadiyah, terutama mungkin yang dari Jerman sendiri, tetapi kemudian juga akan berusaha mengundang atau mengajak dialog para ilmuwan-ilmuwan muda, ya. khususnya yang dari Indonesia. Itu sih untuk merancang
bagaimana kira-kira Muhammadiyah dalam 5 tahun ke depan itu, apa isu strategis yang mungkin bermanfaat dan memberi manfaat bagi Indonesia dan khususnya dan juga bagi masyarakat global pada umumnya. Ya. Begitu kira-kira. Rencananya akan dilakukan di bulan-bulan Muktamar di November atau? Oktober saya dengar begitu. Oke, Oktober akan dilakukan rangkaian kegiatan Muktamar begitu ya di PCIM Jerman Raya dengan melakukan diskusi-diskusi isu-isu strategis begitu yang akan dilakukan PCIM Jerman. Mas, kita tahu bahwa banyak kader Muhammadiyah yang tentu saja mengharapkan untuk bisa belajar seluas-luasnya di berbagai negara tentu saja untuk mengenalkan Muhammadiyah dan juga untuk menimba ilmu seluas-luasnya. Dan bisa diberikan tips dan juga trik bagaimana para kader muda yang masih ada di tanah air yang ingin belajar ke Jerman maupun di berbagai negara. Apa saja yang bisa dilakukan? Terima kasih, Mbak. Untuk belajar, itu tentu saja Jerman membuka pintu selebar-lebarnya. Dan kami sendiri juga beberapa kali mengadakan, khususnya majelis pendidikan, itu Mas Prof. Adi, ya kebetulan sudah bekerja di Wina, Austria, tetapi juga beliau pernah di Jerman, itu mengadakan beberapa semacam pendampingan terhadap para kader muda Muhammadiyah di Indonesia yang berminat ke Jerman dan beberapa negara sekitar, khususnya Austria, kemudian juga mana lagi itu Polandia, kemudian juga ada Swiss juga ya. Nah, ini pendampingan itu dimaksudkan agar mereka menyiapkan apa saja yang diperlukan. Bagi yang sama sekali atau baru dan ingin ke Jerman, ini saya kira mudah sekali. Pertama, di website DAAD itu ada list universitas. Itu tinggal lihat saja syaratnya, kemudian juga pelajari lengkapi syaratnya. Udah, nanti kalau sudah punya syaratnya tinggal apply. Itu sangat mudah. Dan beasiswanya macam-macam. Selain pemerintah, itu ada kayak saya ini ya, mendapatkan beasiswa dari pihak swasta. Yang ada yang resmi di Jerman dan lumayan juga ya, lumayan ya, sama disamakan. Tetapi kalau misalnya di luar pendidikan yang mau kerja, ini kebetulan saya beberapa kali diundang untuk ikut di GIZ itu, mereka menawarkan bagi mereka yang atau masyarakat dunia ya, khususnya Indonesia yang punya kerjasama di GIZ itu, antara umur kalau tidak salah 18 sampai 28 ya, lulusan SMA misalnya, ingin ke Jerman mencari pekerjaan, itu bisa langsung kontak. Ya, bisa langsung kontak. Tapi ada syaratnya, Mbak. Syaratnya itu apakah bahasa. Nah, bahasa Jerman paling tidak B2 lah ya ukurannya. Nah, nanti kalau sudah bahasa, tinggal kontak. Kalau misalnya butuh, ya insya Allah nanti saya punya kontaknya, saya bantu untuk kontak. Kalau mau berminat loh ya, tapi bahasanya dulu jangan lupa. Nah, nanti mereka akan mencarikan kamu pengennya minatnya di apa, di bidang apa. Misalnya ini, contoh di bidang perawatan ya. Perawat itu nggak hanya di rumah sakit, perawat orang tua itu banyak sekali di sini dibutuhkan. Nah, mereka akan di-Ausbildungkan. Ausbildung ya semacam pendidikan, mungkin semacam pelatihan atau training. Kemudian itu sudah digaji kalau tidak salah ya. Nah, sudah digaji tapi ada sekolahnya, jadi separuh-separuh. Nah, nanti bisa kerja sambil sekolah seperti itu, sertifikat, mendapat sertifikat, dan nanti kalau sudah selesai pendidikannya nanti bisa melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dan seterusnya. Baik, jadi catatannya adalah jika akan sekolah maupun bekerja di Jerman, bahasa Jerman harus dipelajari terlebih dahulu di tanah air. Gitu. Itu syarat yang syarat utamanya. Jadi bagi pemirsa dan juga generasi muda atau kader-kader Muhammadiyah yang ingin belajar di Jerman maupun bekerja di Jerman, Anda mulai saat ini harus belajar lebih giat lagi terkait bahasa Jerman sehingga akan lebih mudah untuk melakukan melamar pekerjaan maupun juga sekolah begitu ya Mas ya di sana. Nah, yang terakhir Mas Rokib, apa saja harapan dan juga catatan bagi PCIM Jerman ke depan untuk Muhammadiyah, khususnya untuk warga Muhammadiyah di Jerman maupun untuk para diaspora di berbagai negara?
Kemarin teman-teman ketika diskusi itu kami membahas juga tentang peran Muhammadiyah di lingkup Jerman khususnya. Nah, sebetulnya ideologi kita itu sudah match, sudah cocok untuk berada di Jerman. Artinya apa? Kita punya ideologi keterbukaan. Baik. Masalah moderasi ini kita sudah punya dasar-dasarnya. Nah, dengan itu kemudian prakteknya ini yang perlu diperkuat prakteknya. Dan ini ke depan mungkin yang perlu lebih diperkuat lagi, baik yang di Indonesia maupun khususnya di Jerman, itu kami ingin membuka diri dalam arti apa? Kita hidup sebagai Muslim yang tidak bisa lepas dari lingkup yang multikultur. Nah, ini yang penting sekali. Jadi keterbukaan diri ini sehingga kita bisa menyapa banyak orang selain kita. Ini yang menjadi penting sekali. Secara teoretik ini mudah, tetapi ketika praktek di Jerman kami beberapa pengalaman itu juga ternyata tidak semudah yang ada dalam teori. Tetapi ini butuh praktiknya. Kita terus ingin untuk bersama-sama mempraktekkan hidup bersama dengan warga-warga yang secara kultural itu berbeda. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rokib atas harapan dan juga nanti catatan ke depannya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi terkait PCM Jerman Raya dengan tentu saja inovasi dan juga perkembangan yang luar biasa di kemudian hari begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rokib atas waktunya di Diaspora Muhammadiyah. Sukses selalu Mas Rokib dan juga rekan-rekan di Jerman. Terima kasih banyak Mbak, Ya. Terima kasih sekali lagi, senang sudah bisa di TV-mu. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa percakapan kita dengan Ketua PCM Jerman Raya, Mas Rokib. Ya pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Ketua PCM Jerman Raya menandakan berakhirnya diaspora kesempatan kali ini. Saya Rinan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.